Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1, halaman 99 sampai 107 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan PPKN. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita disuguhi persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Nah, pertama-tama kita akan membaca, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia, yang merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, amatilah tulisan berikut ini. Nah, di situ ada naskah proklamasi, tulisan tangan Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, proklamator kita. Kemudian ini naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang naskah di samping? Diskusikanlah dengan temanmu. Di sini Bapak sudah mencontohkan jawabannya seperti biasa. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh 3 bapak bangsa, yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Soebardjo. Naskah yang memuat isi dari teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Isi teks proklamasi hanya memuat beberapa baris kalimat saja yang dibagi menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara paragraf kedua memuat mengenai pemindahan kekuasaan. Berikutnya, sini ada sebuah bacaan, B.M. Diah dan naskah asli proklamasi. Siapakah B.M. Diah ini? Kalian bisa baca di situ. Nah, salah seorang yang ikut hadir dalam persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Jadi dia mengambil teks asli dari proklamasi yang dibuang oleh Insinyur Soekarno dari tempat sampah, kemudian ia menyimpannya. Nah, kemudian pada ia membawa naskah proklamasi pada Selasa pagi 19 Mei tahun 1992 dan menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Jadi dia simpan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Wow. Nah, sosoknya seperti ini. Bapak B.M. Diah pada saat proklamasi kemerdekaan beliau masih seorang pemuda ya. Nah, sekarang pertanyaannya, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, contoh tulis jawabannya seperti ini. Ada beberapa kata tidak baku pada bacaan B.M. Diah dan naskah asli proklamasi. Beberapa diantaranya adalah bangsa Indonesia. Kemudian B.M. Diah seharusnya ditulis B.M. Diah. Kemudian menyerahkannya melalui Presiden Soeharto, harusnya menyerahkannya ke ya. Kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atau bisa diganti disimpan di Arsip Nasional. Kemudian Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Situ mungkin ada beberapa kata yang tidak baku. Nah, berikutnya, apa itu kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Kata baku yaitu digunakan dalam situasi resmi.
Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu sini ada contoh kata tidak baku, nasehat. Contoh kata bakunya nasihat. Apotik menjadi apotek, cuman jadi cuma, gubug pakai G jadi gubuk pakai K, kemudian jadwal pakai U, kemudian kata bakunya jadwal pakai W ya. Banyak di antara kata-kata baku yang lain juga kalian bisa cari di Google atau di sumber-sumber yang lain. Berikutnya, dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku, jelaskan jawabanmu. Nah, di sini contoh sampul dari buku EYD, ini terbitan dari Mega Novria. Banyak buku-buku EYD selain penerbit ini juga. Nah, biasa tulis di kolom tersebut di buku paket kalian. Sini Bapak sudah mencontohkan beberapa, kalian bisa baca sendiri. Nah, berikutnya, bacalah teks sekali lagi, temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Nah, seperti ini, seperti biasa. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk yang apa yang terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan? Peristiwa BM-Dia menyerahkan naskah proklamasi kepada bangsa Indonesia. Mengapa BM-Dia menyerahkan naskah tersebut ke negara? BM-Dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa saja yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan? Ini bisa jawab, bisa lihat jawabannya. Kemudian bagaimana seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Kemudian kapan terjadinya? 19 Mei 1992, itu kapan menyerahkan. Kemudian di mana tempatnya? Jelas di Jakarta ya, di Gedung Arsip Nasional. Berikutnya, ayo kita mengamati, bacalah teks berikut dalam hati. Nah, kalian bisa baca sendiri, di situ diterangkan beluntas. Beluntas itu salah satu jenis tumbuhan semak ya. Kalian bisa lihat contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut ini, kamu akan mendapat informasi manfaat dari suatu hewan terkait habitatnya. Habitat itu tempat hidup ya. Kita akan berbicara tentang tempat hidup suatu hewan dan tumbuhan atau tumbuhan dan hewan. Nah, di sini untuk yang hewannya, keong sawah adalah tutut hidup di perairan dangkal berdasar lumpur. Nah, kalian bisa lihat, misalnya kalau kalian berjalan-jalan di sawah, atau kalian bisa bermain di sawah juga, kalian bisa melihat atau menemukan keong-keong tersebut. Biasanya berwarna kuning, keemasan seperti itu ya. Berikutnya, nah, bacalah informasi berikut. Di sini ada manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Untuk manfaat hewan, nomor 1, penghasil bahan pangan, jelas. Seperti sapi, ayam, kerbau yang biasa kita konsumsi. Kemudian penghasil bahan sandang, ini terkait dengan bulu domba, yang dari domba itu dihasilkan wool, kemudian ulat sutra menghasilkan kain sutra, kemudian kulit hewan seperti sapi bisa dimanfaatkan sebagai untuk jaket. Kemudian bahan kerajinan, ini dari kulit sebagai untuk wayang kulit, kemudian juga bulu angsa untuk shuttlecock. Kemudian nomor 4, penghasil pupuk organik. Ini kotoran-kotoran dari hewan, jenis-jenis hewan tertentu yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian yang nomor 5, penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkat kayu, kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Seperti itu ya. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nomor 1, jelas sebagai bahan makanan. Seperti biasa kita juga setiap hari kita mengkonsumsi
padi yang menjadi nasi sebagai bahan makanan, kemudian bahan sandang, serat kapas menjadi kain katun, bahan bangunan, kayu-kayu besar itu sebagai untuk membuat rumah, ya, kayu jati, kelapa, meranti, dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahan untuk obat, banyak tanaman-tanaman herbal sekarang, jahe, kemudian daun kumis kucing, daun jambu biji, seperti itu. Kemudian bahan baku industri, getah karet itu bisa digunakan untuk pembuatan ban atau yang berhubungan dengan karet. Kemudian pinus untuk industri cat, kayu pinus itu untuk industri kertas, kelapa sawit itu bisa menjadi minyak goreng atau mentega. Kemudian bahan perwarna alami, ini sebagai pewarna alami dalam makanan, khususnya untuk sawi dan pandan berwarna hijau, wortel berwarna jingga, dan kunyit berwarna kuning. Sekarang ada yang berwarna merah, yaitu menggunakan buah naga. Kemudian 7, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar, seperti itu ya. Nah, berikutnya, berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan rumahmu. Ya, karena sekarang kalian belajar di rumah, sekarang amati lingkungan rumahmu. Pilihlah salah satu jenis tanaman dan hewan, amatilah habitatnya, tuliskan manfaat dan hewan tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, kalian bisa tuliskan pada kolom tersebut, situ ada nama hewan dan tumbuhan, hewannya apa, habitatnya di mana, manfaatnya apa bagi manusia. Bapak contohkan nomor 1, hewan itu ayam, habitatnya di darat. Untuk habitat aslinya dulunya di hutan, tapi saat ini sudah diternakan di lingkungan manusia tinggal, jadi dekat dengan manusia. Manfaatnya jelas sebagai sumber bahan makanan, protein, kemudian bahan konsumsi makanan, seperti itu. Terus untuk tumbuhan, Bapak contohkan padi, habitatnya di sawah, jelas. Kemudian manfaatnya, padi merupakan penghasil makanan pokok penduduk Indonesia, ya. Padi itu adalah cikal bakal dari nasi yang biasa kita konsumsi setiap hari. Nah, kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian tulislah informasi pada tabel dalam bentuk tulisan. Nah, seperti itu, karena Bapak sudah mencontohkan tadi hewan ayam dan tumbuhan padi, seperti ini. Tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Misalnya ayam merupakan sumber protein dan bahan konsumsi makanan. Kemudian tumbuhan padi merupakan penghasil makanan pokok penduduk Indonesia. Jadi, seperti itu ya, kayak bentuk suatu kesimpulan. Nah, berikutnya kayak kita berdiskusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut, kalian bisa amati juga gambarnya di buku paket masing-masing. Ini ada seorang petani atau kemudian sekelompok pelajar. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Pertanyaannya, pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Tuliskan jawabannya di kolom ini. Bapak sudah contohkan. Dengan adanya kemerdekaan, para pedagang memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Begitu juga pun dengan petani, ya. Kemudian apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Tuliskan juga di kolom tersebut. Nah, dengan adanya kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Ya, semua pelajar, baik putra atau putri, semuanya setara untuk memperoleh pendidikan. Kemudian apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu atau saling tolong-menolong melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Ya. Berikut,
Tuliskanlah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil menjadi pelajar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini Bapak sudah contohkan. Yang pertama, selalu belajar dan berdoa secara dengan tekun, ya. Berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, berpikiran terbuka dan mau berubah. Nah, ini si Udin berkata, segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi.